Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, mohon maaf nih, Pak Andi berkeringat ya, karena baru saja selesai menyampaikan materi di kelas ya. Materi ini adalah materi tentang kata tanya. Nanti akan muncul di PH kedua di kelas 5. Kalian bisa menambah materi tersebut setelah pembelajaran di kelas itu dengan melihat video di channel YouTube Pak Andi ya. Nah, apa itu kata tanya? Nah, kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu. Baik itu orang, benda, perbuatan, tindakan, keadaan, situasi, dan lain sebagainya. Banyak hal ya. Kemudian ada lagi kalimat tanya. Nah, kalimat tanya itu apa? Beda ya. Kalau tadi kata tanya, sekarang kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat tentu ya. Jadi kalau kalimat tanya adalah kalimat. Kalimat apa? Kalimat yang di dalamnya terkandung sebuah pertanyaan kepada pihak lain yang diajukan dengan tujuan memperoleh jawaban dari pihak yang ditanya. Tentu saja begitu ya. Kemudian ada lagi ciri-ciri kalimat tanya. Nah, ciri-cirinya di sini ada 3 ya. 1, kalimat tanya selalu diikuti dengan tanda tanya pada akhir kalimat. Biasanya begitu ya. Ada tanda tanyanya di akhir ya. Kemudian yang kedua, kata tanya biasanya terletak di awal sebuah kalimat. Meskipun kadang-kadang kita menemukan ada kalimat tanya yang meletakkan kata tanya itu di tengah atau di akhir gitu. Tapi ini biasanya itu berada di awal sih sebetulnya. Kemudian yang ketiga, kata tanya seringkali diikuti atau ditambahkan dengan imbuhan sufiks kah. Sufiks itu maksudnya akhiran ya, akhiran kah. Seperti apakah, siapakah, dimanakah, kapankah kamu main ke rumahku gitu ya misalkan, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi, apa itu jenis-jenisnya dari kata tanya. Nah, kata tanya itu ada banyak sih sebetulnya ya. Nah, 7 yang paling penting itu kita singkat menjadi adiksimba. Nah, adiksimba itu merupakan akronim ya. Akronim itu kependekan dari kumpulan kata tanya. Nah, adiksimba ini supaya kalian mudah menghafalnya sih sebetulnya. Jadi ada adiksimba. A-nya itu apa? Apa. D-nya itu di mana. K-nya itu kapan. C-nya itu mewakili siapa. M-nya itu mewakili mengapa. B-nya itu mewakili 2 ya. Ada bagaimana dan berapa. Jadi itu adalah 7 kata tanya yang populer ya, yang digunakan oleh orang Indonesia. Oke, selanjutnya adalah, sebentar, Pak Andi pindahkan dulu kameranya. Nah, kemudian ini adalah fungsi kata tanya. Fungsi kata tanya itu ada sesuai dengan kata tanya yang tadi, yaitu ada apa, kemudian di mana, kemana, dari mana, kemudian kapan, siapa, mengapa, kenapa, bagaimana, dan berapa. Untuk apa itu untuk menanyakan benda atau sesuatu. Sementara untuk di mana, kemana, dari mana, tentu saja untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa atau lokasi ya, yang akan dituju atau tempat yang sedang digunakan atau yang telah didatangi begitu ya. Kemudian ada kata tanya kapan, itu untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa ya, atau sebuah peristiwa atau kejadian. Untuk siapa, untuk menanyakan orang atau nama pihak yang terlibat atau karakter gitu misalkan. Misalkan di dalam kartun misalkan, atau di dalam sebuah komik misalkan ada pensil dengan pulpen berbicara gitu ya, saling ngobrol. Mereka ngobrol gitu ya. Siapa itu yang ada di atas meja itu, si buku gitu ya. Bisa jadi itu karakter ya. Jadi bukan hanya selalu nama orang ya, tapi nama karakter juga bisa ya. Kemudian ada lagi kata tanya selanjutnya adalah mengapa. Nah, mengapa itu bisa jadi kata tanya itu kenapa juga ya. Jadi boleh mengapa, boleh kenapa. Tapi umumnya sih mengapa ya, bukan kenapa ya. Nah, kata tanya ini untuk menanyakan sebab atau alasan dari terjadinya sebuah peristiwa. Sementara untuk kata tanya bagaimana itu untuk menanyakan keadaan atau kejelasan sesuatu hal atau cara juga prosesnya pekerjaan sesuatu. Bagaimana kamu membuat kue ini gitu ya, sehingga enak rasanya gitu misalkan ya. Atau misalkan bagaimana kamu sampai ke rumah ayahmu ya, ke rumah kakekmu yang begitu jauhnya misalkan ya. Aku pergi ke sana menggunakan motor gitu ya. Aku ke sana menggunakan mobil. Nah, itu menanyakan caranya ya, atau menanyakan prosesnya bagaimana. Yang terakhir ada kata tanya berapa. Nah, kata tanya berapa itu untuk menanyakan banyak atau jumlah atau satuan ya. Berapa uangmu gitu ya. Ada berapa pensil yang ada di tas kamu misalkan dan sebagainya. Nah, ini adalah kata tanya contohnya dari kalimat tanya ya. Ini adalah contoh kalimat tanya
yang menggunakan kata tanya apa. Satu, apa yang kamu bawa dari rumah? Kemudian, apa yang membuat kamu menangis? Kemudian, yang menggunakan sufiks kah? Apakah benda yang kamu pegang sekarang? Apakah Zelda sudah sehat hari ini? Gitu dan lain sebagainya. Kemudian, ini adalah contoh kalimat tanya di mana, kemana, dari mana. Misalkan menggunakan sufiks kah ya. Di manakah kau menyimpan kado yang kuberikan saat ulang tahunmu kemarin? Nah, gitu misalkan. Atau tidak menggunakan kah pun tidak apa-apa sih. Di mana kau menyimpan kado gitu dan seterusnya. Kemudian kemanakah keluargamu akan menghabiskan waktu liburan akhir tahun nanti? Misalkan. Atau tidak menggunakan kah juga boleh ya. Kemana keluargamu akan menghabiskan waktu liburan akhir tahun nanti? Misalkan dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh kalimat tanya yang menggunakan kata tanya kapan. Kapan kita akan pergi ke perpustakaan atau menggunakan menggunakan sufiks kah? Kapankah ayah pulang, Bu? Gitu misalkan. Kapankah ada kelas berjalan lagi? Oke. Ini adalah contoh kalimat tanya siapa. Contoh kalimat tanya menggunakan kata tanya siapa. Ini maaf Pak Andi buru-buru ya. Pak Andi nggak mau ini videonya terlalu lama nih ya. Supaya kalian bisa nontonnya dengan cepat gitu, namun supaya kalian bisa paham, coba kalian fokus saja ya. Atau misalkan kalau terlewat boleh di post ya, di post videonya. Ini adalah contoh kalimat kata tanya, contoh kalimat tanya yang menggunakan kata tanya siapa. Siapa yang membawa buku bahasa Indonesia? Gitu. Siapa nama guru tampan itu? Kemudian menggunakan sufika, siapakah yang mengetik di belakang ruangan itu? Nah, gitu dan seterusnya. Ini adalah contoh kalimat tanya yang menggunakan kata tanya mengapa atau kenapa. Mengapa mobil tersebut dapat terjungkal? Kenapa ibu tidak membawa tas? Gitu. Kenapa ayah kesal ke kalian? Dan seterusnya. Ini adalah contoh kalimat tanya yang menggunakan kata tanya bagaimana dan berapa. Bagaimana cara membuat layang-layang? Oke. Bagaimana keadaanmu sekarang? Gitu. Atau berapa selisih usia ayah dan ibumu? Berapa biaya yang diperlukan untuk mengikuti kegiatan kelas berjalan tahun ini? Gitu. Dan seterusnya. Nah, kalian boleh mencoba membuat sendiri beberapa kalimat tanya menggunakan kata tanya yang telah kita pelajari hari ini ya. Itu saja mungkin ya materi dari Pak Handi untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan ini tentu ada yang akan muncul nanti di PH-nya Pak Handi ya, di penilaian harian kedua ya untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Itu saja mungkin yang bisa Pak Handi sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan mohon maaf jika terlalu buru-buru ini ya. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat dan ceria. Subscribe ya, like dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.